Selamat kepada kedua mempelai. Sukian gue seorang yatim piatu yang ditinggalkan. Lu Jiuking presiden grup lu. Aku sebenarnya. Aku baru mengenalnya kurang dari setengah jam. Presiden grup lo. Menikah. Uang hadiah pertunangan ada di kartu. Kata sandinya adalah 66. Biar ku jelaskan dulu. Aku menikahimu karena kakekku. Bahkan jika kita menikah, kita takkan pernah saling punya rasa. Susu. Terima kasih atas pertolonganmu 20 tahun lalu. Jika bukan karenamu aku pasti sudah diadopsi sejak lama. Aku tidak akan baru menemukanmu sekarang. Apakah kamu saat ini mengkhawatirkan biaya operasi? Ibu angkatmu bukan? Jika kamu bersedia menikahi cucuku, Lu Jiuking, jumlah mahar kamu yang tentukan. Jika bukan, karena biaya operasi, satu-satunya orang yang ingin kunikahi adalah kakak masa kecilku. Baiklah. Aku ingin tahu siapa yang mengadopsi kakak Jiu, diadopsi oleh. Aku tidak tahu bagaimana kau menyihir kakekku hingga ia memaksaku menikahimu. Tapi selain uang hadiah pertunangan ini, jangan berharap untuk mendapatkan hal lain dariku. Mengerti? Apa ini? Surat utang 500.000 untuk uang mahar. Aku akan perlahan membayarmu kembali. Berpura-pura. Orang sepertimu, 10 tahun pun tak cukup untuk membayar. Sungguh tidak sopan. Meremehkan orang. Apa katamu? Maksudku Tuan Lu, Anda di usia semuda ini bisa mengandalkan diri sendiri, menang 5 tahun berturut-turut, posisi teratas di daftar orang kaya, dan terlebih lagi, menjadikan grup Lo konglomerat nomor 1. Sungguh bijaksana dan perkasa, sangat cakap, panutan bagi generasi kita. Berhenti menyanjungku. Pernikahan kita. Aku tidak ingin orang luar tahu tentang itu. Mengerti? Baiklah. Mengerti. Halo Ayah. Aku sudah mengumpulkan 500.000 untuk operasi. Ayah tidak perlu bekerja keras di warung malam lagi. Cepat bergeraklah. Halo Presiden Lu. Ada apa? Suami baruku telah menjadi bosku. Sukian Yue. Datang ke kantorku. Ada apa ini? Kau kenal Presiden Lu yang baru? Tidak, aku tidak. Jangan kira dipanggil Presiden Lu berarti istimewa. Hesin pewaris keluarga Hai. Dia tertarik padamu. Beberapa orang seharusnya tidak berfantasi. Bermimpi menikah dengan keluarga kaya. Kepala bagian Hei benar. Aku dengar. Hesin adalah putri keluarga Hei. Dia datang ke perusahaan kita hanya untuk Presiden Lu. Dia terlihat sangat fisik. Kau harus hati-hati. Kapan kau bergabung dengan perusahaan ini? Tanggal 15 bulan lalu. Tidak heran kakek bulan lalu ingin aku mengakuisisi perusahaan ini. Sepertinya kau punya beberapa trik. Anda salah paham. KHR serahkan surat pengunduran diri. Kenapa? Perusahaan tidak mempekerjakan pemalas. Dan tentu saja bukan mereka yang punya koneksi. Sebelum Anda datang, tidak ada seorang pun di perusahaan yang tahu bahwa Anda adalah suamiku. Mengenai kemampuan kerjaku, akan kubuktikan pada Anda. Presiden ini adalah profil semua karyawan yang cocok untuk posisi sekretaris. Tolong lihat, apakah ada yang cocok? Karena kau begitu percaya diri, sempurna, aku akan memberimu kesempatan. Jadilah sekretarisku. Mengapa memilihku? Sekretarisku. Perlu tahu semua. Hubungan interpersonal. Aku tidak ingin orang luar tahu tentang pernikahanku denganmu. Oleh karena itu, kau adalah pilihan terbaik.
Tentu saja, apakah kau bisa bertahan? Tergantung pada kinerjamu sendiri. Baiklah, aku akan bekerja keras. Aku memperingatkanmu. Aku punya seseorang di hatiku. Dalam hidup ini kau dan aku. Hanya sebatas atasan bawahan. Kau sama sekali tidak boleh memiliki pikiran delusi apapun tentangku. Anda memiliki seseorang di hati Anda, namun Anda menikahiku. Begitu aku menemukannya. Mengerti. Begitu Anda menemukannya, aku akan segera menceraikan Anda. Setidaknya kau masuk akal. Taman hiburan Teluk Dongsin. Apakah proyeknya sudah dimulai? Belum. Proyek melaporkan biaya terlalu tinggi. Kalau begitu tambahkan 30 miliar lagi ke anggaran. Teluk Dongsin tempat ini. Aku sudah melakukan penelitian tentangnya. Layak dikembangkan sebagai wisata. Itu yang presiden berikan kepada orang yang dicintainya. Taman hiburan. Selama Susu menyukainya, berapapun uangnya itu sepadan. Kekasih Anda bernama Susu. Sebenarnya sama dengan nama panggilanku. Kau juga dipanggil Susu. Ya, nama belakangku Su. Semua orang suka memanggilku Susu. Banyak yang punya nama dan marga sama. Sepertinya itu hanya kebetulan. Kau tak boleh pakai nama ini lagi. Lu Jiuking. Anda bahkan mencuri nama. Ada keberatan. Tidak, Ulang tahun Susu akan segera tiba. Apakah kau punya saran? Anda sudah memberikan taman hiburan. Bukankah hadiah itu sudah cukup? Anda sudah beri banyak barang mewah. Tapi menurutku, hadiah buatan tangan lebih bermakna. Buatan tangan. Tuan Lu, silakan lanjutkan. Lelang hari ini tidak boleh ada kesalahan. Kau harus menjaga ketertiban. Kau mengerti? Presiden Lu, Anda terus menatapku sepanjang jalan. Apa ada yang salah dengan riasanku? Tidak. Ini sangat indah. Susu, Xiao Jiu. Lihat ke sini dan tersenyum. Direktur. Siapa yang Anda panggil Presiden Lu? Kau pergi ke pelelangan dulu. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Direktur. Kau adalah. Direktur ini benar-benar Anda. Aku Xiao Jiu yang hilang 20 tahun lalu. Dan diasuh oleh Anda. Apakah Anda masih mengingatku? Ini Jiu King. Tentu saja aku ingat. Tentu ingat. Kakekmu barusan. Baru saja membicarakanmu. Anda dan kakekku saling mengenal. Kita adalah teman lama. Kita baru saja terhubung kembali. Lama tidak bertemu. Dulu kau masih sangat kecil. Sekarang kau sudah tumbuh besar. Lama tidak bertemu. Bagaimana kesehatan Anda? Sekarang, aku sangat sehat. Direktur kebaikan Anda mengasuhku saat itu. Aku Lu Jiuking, tidak pernah berani melupakannya. Kakekmu sudah berterima kasih padaku. Lelang Huayut ini, kakekku yang mendanai aku. Begitulah aku bisa membukanya. Jadi begitu. Direktur. Dulu Susu. Setelah kau pergi waktu itu, Susu juga diadopsi. Lalu orang tua angkat Susu. Apakah Anda masih mengingat mereka? Berkas aslinya saat kami pindah. Aku tidak tahu kemana perginya. Aku benar-benar tidak ingat. Jika Anda ingat direktur, atau menemukan berkasnya, tolong segera beritahu aku. Mengapa harus bersusah payah? Tanyakan saja pada istrimu, bukankah kau akan tahu? Tanya istriku. Xiao Jiu, tentang pernikahanmu. Aku sudah tahu. Selamat. Kau yang jawab, aku akan pergi sibuk kalau begitu. Sampai jumpa nanti. Baik direktur. Aku bahkan tidak tahu siapa yang mengadopsi Susu. Bagaimana direktur bisa berpikir? Sukian Yu akan tahu. Ayo mari bersulang. Ayo mari bersulang. Bukankah ini primadona kampus universitas kita? Sukian Yu. Sang Tong, Jarang sekali Anda masih mengingat saya. Jadi dulu ketika saya mengejar Anda dan gagal. Tapi sekarang setelah Anda melihat betapa suksesnya saya. Apakah Anda menyesalinya? anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Bagus sekali omelannya. Anda tidak berubah. Sama sekali tidak. Masih semarah dulu.
Hanya saja bentuk tubuh Anda semakin panas. The film was translated and narrated by M. Kau Media. berani menyentuh orangku. Siapa Anda? Suami, cepat bangun. Sucian Yue. Kenapa kamu lagi? Orang yang khusus merayu suami orang lain. Kamu berani memukulku. Jika bukan karena fakta bahwa kita pernah teman sekamar, aku tidak akan berhenti hanya dengan tamparan ini. Istri. Baiklah, biarkan saja, biarkan saja. Sucian Yue, kamu benar-benar luar biasa. Bermain cukup liar bukan? Tidak hanya merayu suami orang lain, tapi juga suka menghabiskan uang untuk menyewa beberapa pria liar untuk menjadi pengawalmu. Siapa yang akan menyukai suamimu yang seperti kodok itu? Selera Sukian Yui tidak seburuk itu. Resleting siapa yang tidak terkunci rapat dan membiarkanmu keluar. Siapa Anda? Aku suaminya. Aku mengerti suami. Bukankah itu hanya menikahi seorang gigolo? Lihat ini. Jelas tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh. Hanya orang tak punya uang. Tidak seperti suamiku. Sukses dalam karirnya, kaya dan berkuasa. Dia berkali-kali lipat lebih kuat darimu. Bersikaplah sedikit lebih rendah hati. Hari ini adalah lelang Huayu kita. Di lokasi lelang Huayu. Jangan pedulikan dia, ayo pergi. Apa kita tidak akan memberi mereka pelajaran? Tidak perlu terburu-buru. Hari ini adalah untuk para miliarder top dunia. Presiden Lu dari Lu Group akan datang ke sini. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengenalnya. Jangan biarkan mereka memengaruhi kita. Kita akan bereskan urusan dengan mereka nanti. Baiklah, Baiklah, ayo pergi. sampai jumpa. Dengan otak mereka. Mereka masih ingin menjilat Presiden Lu. Nanti kita permalukan mereka. Kau pasti meminjam wibawa. Bagaimana itu meminjam wibawa? Aku adalah sekretaris Anda. Jika mereka membuliku, bukankah itu membuli Anda? Benar. Saya juga perlu berterima kasih kepada Anda. Presiden Lu berkat pertolongan Anda tadi. Bukan apa-apa. Bukankah Anda tidak ingin orang luar tahu tentang hubungan kita? Apakah mereka bahkan bisa disebut manusia? Jangan khawatir. Karena mereka berani menginjak-injakku. Sebentar lagi. Mereka rela tinggalkan Jiangchen. Ayo pergi. Pertunjukan akan segera dimulai. Selamat datang semuanya di Lelang Huayu. Lelang ini menampilkan banyak koleksi berharga. Mohon nantikan. Selamat kepada wanita ini. Selamat kepada pria ini. Selamat kepada wanita ini. Semuanya. Selanjutnya adalah item penutup acara ini. Satu set lengkap perhiasan giok hijau imperial. Ini terlalu indah. Kau menginginkannya. Seorang udik yang belum pernah melihat dunia. Suami aku menginginkannya. Aku akan membelikannya untukmu. Sukian Yue dulu ketika aku mengejarmu. Kau tanpa ragu memilih gigolo ini. Hari ini aku akan membuatmu menyesali semua pilihanmu dulu. Saya ingin set perhiasan ini. 10 miliar. Satu set perhiasan ini tidak untuk dijual. Satu set perhiasan ini adalah hadiah pernikahanku untuk Lu Jiuqing dan Sukian Yue. Direktur. Tidak salah. Ini benar-benar direktur. Untuk pernikahanmu, aku belum menyiapkan hadiah apapun. Satu set perhiasan ini, unik, melambangkan cinta yang kokoh. Ini adalah hadiah pernikahanku untukmu. Terima kasih, Direktur. Presiden Wang, keputusan apapun yang Anda buat, kami tentu tidak keberatan. Namun, bagaimana mereka pantas menerima hadiah yang begitu berharga? Tepat sekali. Suami saya sendirian telah berhasil 5 tahun berturut-turut. Juara pertama dalam daftar orang kaya. Dan dia menjadikan Lu Group konglomerat nomor 1. Anda bertanya, bagaimana mereka pantas? Apa-apaan ini? Dia adalah Presiden Wang itu. Dia bukan presiden Lu dari Lu Group. Lu Jiuqing kan? Benar. Sucian Yue benar-benar menikah dengan Presiden Grup Lu. Presiden Lu itu. Saya minta maaf. Saya gagal mengenali keagungan Anda. Saya The tidak film was sengaja menyinggung atasan. translated and Permintaan maaf saya. narrated by M. Maaf. Media. Sekarang kau punya 2 pilihan. Entah kalian pergi dari Jiangchen sendiri. Atau diusir dari Jiangchen. Presiden Lu. Aku tak akan mengulanginya. Pergi.
Direktur biayanya sudah sangat besar. Hadiah ini terlalu berharga, kami tidak bisa menerimanya. Anak-anakku sayang, kalian sudah lama kuanggap begitu. Sebagai anak-anakku sendiri. Aku tidak kekurangan uang sekarang. Terimalah. Tolong terimalah. Direktur, Kau juga memanggilnya direktur. Kau kenal direktur. tentu saja. Direktur, apakah Anda masih mengingat saya? Tentu saja aku mengingatmu. Ini, Presiden Lu ingin bicara langsung dengan direktur. Kakekmu juga ada di sini. Dia tidak suka tempat ramai. Dia sedang minum teh di lantai atas. baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu sebentar dan datang mencarimu bersama kakek nanti. Susu. Duduklah. Susu. Apa yang baru saja ingin kau katakan padaku? Direktur sangat baik. Jadi Anda benar-benar mengingat saya. Tentu saja. Dulu di panti asuhan. Kau adalah yang paling nakal. Kau akhirnya diadopsi. Tapi apa yang terjadi? Kau memberikan tempatmu kepada Xiaoju. Syukurlah. Sekarang kau menjalani hidup yang baik. Aku tidak menyesal. Direktur, lihat kita sudah tidak bertemu selama lebih dari 20 tahun, bukan? Anda tidak berubah sama sekali. Anda masih semuda dulu. Benar. Mengapa kau baru saja memanggil suamimu? Presiden Lu. Direktur, apakah Anda sangat akrab dengan kakak Presiden Lu? Kita berteman. Tapi jangan khawatir, percakapan kita tidak akan diketahui oleh Tuan Lu. Sebenarnya kami berdua disatukan oleh kakak Lu. Itulah sebabnya kami menikah. Presiden Lu memiliki seseorang yang dia cintai. Kami sepakat bahwa setelah Presiden Lu menemukan kekasihnya, kami akan bersiap untuk bercerai. Jadi ini terlalu berharga. Kami tidak bisa menerimanya. Begitu. Sayang sekali. Direktur, setelah kakak Jiu diadopsi saat itu, apakah dia hidup dengan baik? Dia baik-baik saja. Tenggorokan dan penyakitnya sudah sembuh. Mengapa kau bertanya? Jadi Xiaoju sekarang. Berapa menit lagi yang kalian berdua harus katakan? Tuan Lu, Susu. Kakek belum melihatmu selama beberapa hari. kakek. Mulai sekarang tolong panggil saya Qian Yue. Kenapa? Susu adalah nama orang yang kucintai. Bagaimana Su Qian Yue bisa memiliki nama yang sama dengannya? Bukankah istrimu orang yang kamu cintai? Kakek tolong berhenti bicara omong kosong. Aku akan menerima telepon. Halo. Dimengerti. Tuan Lu, putriku Anda di luar negeri. Melahirkan dalam beberapa hari. Tiket pesawat sudah dipesan. Aku harus pergi duluan. Direktur, tolong urus urusan mendesakmu. Mari kita cari waktu untuk berkumpul. Awalnya, saya ingin bertanya, siapa yang mengadopsi kakak Jiu? Tapi karena saya tahu sekarang bahwa kakak Jiu baik-baik saja, saya tanya direktur lain kali. Apa sebenarnya yang terjadi? Kakek, bukankah sudah kubilang? Kekasihku adalah Susu yang menyelamatkanku saat aku kecil, bukan Su Qian Yue. Kalau begitu aku akan jujur padamu. Bahkan jika kau memaksaku menikah, aku tidak akan jatuh cinta pada orang lain. Setelah aku menemukan Susu, aku akan bercerai. Buta ini, dia sebenarnya tidak mengenali istrinya sendiri, yang adalah Susu. Dan jangan mencoba segala cara untuk membujukku. Aku pasti akan bercerai. Apakah tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali? Tidak. Dan aku tidak akan menyesalinya. Sama sekali tidak ada penyesalan. Apakah kamu begitu yakin? Kakak Anda jelas tahu bahwa jika bukan karena Susu saat itu, aku tidak akan selamat. Dan aku tidak akan menjadi The film diriku was yang sekarang. translated Perasaanku and pada Susu, narrated by orang lain N mungkin Media. tidak tahu. Tapi bukankah Anda tahu? Aku tahu itu. Kakek, aku sudah mendengarkan Anda dan menikahi Su Qian Yue. Masalah hati benar-benar tidak bisa dipaksakan. Kalau begitu, bagaimana jika istrimu
adalah susu yang kamu cari. Kakek, Sukian Yue ini pasti telah menyihir Anda kan? Anda bantu dia berbohong. Kamu, Kakek Anda tidak perlu berkata apa-apa lagi. Di hatiku hanya ada susu. Dengan Sukian Yue, itu sama sekali tidak mungkin. buta ini, dia bahkan tidak percaya padaku sekarang. Jika aku bersikeras mengatakan bahwa Qian Yue adalah susu, aku khawatir itu bisa menjadi bumerang. Lebih baik membiarkan mereka mengembangkan perasaan secara alami. Biarkan bocah itu menemukan sendiri bahwa istrinya adalah susu. Baikkah kamu bisa keras kepala sekarang? Kakek, apa yang sedang kalian berdua bicarakan? Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Ini adalah cincin pernikahan yang aku khusus. Pesan khusus untuk kalian berdua. Ambillah. Kakek ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Kalau kakek kasih terima saja. Ini cincin pernikahan. Presiden Lu, mengapa Anda tidak mengikuti naskah? Menantuku. Jika kamu menginginkan bulan dari langit, aku akan memetiknya untukmu. Pakailah dengan percaya diri. Bocah, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Tapi setelah menikah kalian harus tinggal bersama. Sekarang bawa cucu menantuku. Bawa dia ke tempatmu. Kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Aku mengerti. Itu bisa saya pindahkan sendiri. Kau tidak butuh bantuanku. Tidak. Dan tentang cincin ini, saya jelas tidak meminta kakek untuk melakukan ini. Aku ragu kau punya nyali. Benar. Mengapa kau mengenal Nona Wang dan memanggilnya direktur? Dia dulunya adalah direktur panti asuhan, seorang filantropis terkenal. Siapa yang tidak mengenalnya? Apa yang kau inginkan? Saya mengembalikannya kepada Anda. Berlian di cincin ini sangat murni. Tidak ada yang serupa di negeri ini. Jika ditukar dengan emas, mungkin bisa membeli seluruh kompleks perumahan. Semahal itu. Kalau begitu cepat ambil. Meski dijual, aku takkan bisa diganti. Kau benar-benar tidak menginginkannya. Mengesampingkan, apakah itu mahal atau tidak? Intinya adalah saya bukan kekasih Anda. Kita akan bercerai cepat atau lambat. Bagaimana bisa ada cincin pernikahan? Jika aku memberikannya padamu, terima saja. Jika kau merusaknya, kau akan menanggung akibatnya. Setelah cerai, aku akan mengembalikannya. Presiden Lu. Pintunya terkunci. Aku sedikit sibuk akhir-akhir ini. Kamu bisa naik taksi dan pergi sendiri. Tidak. Presiden Lu. Bagaimana orang ini bisa begitu mudah marah? Sudahlah. Saya akan pindah sendiri kalau harus. Sukian Yue. Apa yang sedang kau lakukan? Ini sudah larut malam. Apa yang kau lakukan di kamarku? Lihat baik-baik. Kamar siapa ini? Ini kamarmu. Ini bukan salahku. Setelah pindah, kau tidak memberitahuku kamar mana yang milikku. Jadi aku hanya memilih satu secara acak. Siapa yang akan percaya apa yang kamu katakan? Siapa tahu kamu punya motif tersembunyi. Aku benar-benar tidak tahu. Kamar ini milikmu. Keluar. Tunggu. Presiden Lu, apa lagi yang bisa kulakukan untukmu?
Bukan berarti aku hanya salah masuk kamar. Tidak seserius itu kan? Aku memperingatkanmu. Meskipun tidak ada yang tahu tentang pernikahan kita, tapi jika kamu di luar menggoda pria lain, kamu akan menanggung akibatnya. Siapa yang menggoda? Lupakan saja, mereka adalah pencari nafkahku. Tahan saja. Di mana mangkuk keramik yang diberikan kakak Jiu padaku? The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kamu lakukan? Sudah ketemu. Kau membuat ini. Apa kau akan memberikannya padaku? Ini adalah. Apa yang sedang kau lakukan? Biarkan aku lihat. Ini milikku. Apa yang sedang kau lakukan? Berikan padaku. Ini barangku. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Aku tak tahu bentuk aslinya. Apa aku salah lihat? Presiden Lu, kau lihat dengan jelas sekarang kan? Ini bukan milikmu. Sangat berharga. Seseorang pasti memberikannya padamu kan? Bukan urusanmu. Presiden Lu. Halo Presiden Lu. Tidak perlu sungkan denganku. Bagaimana bisa Jiu Qing datang ke acara kumpul departemen? Mungkinkah Jiu Qing benar-benar suami Su Qianyue? Oh tidak. Tenang, ini The belum film was diverifikasi. translated and Jangan narrated terburu-buru. by M Media. Presiden Lu, bukankah biasanya Anda jarang menghadiri acara kumpul-kumpul? Mengapa Anda datang hari ini? Aku kebetulan senggang untuk makan malam hari ini. Sudah pesan. Kita punya. Presiden Lu, menunya sudah ada di sini. Silakan lihat. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda tambahkan? Rong, mengapa sekretaris Su belum datang? Mungkin suaminya terlalu memalukan. Dia mungkin tidak berani datang. Kalau begitu aku takut kamu akan kecewa. Suami Qianyue ada di sini. Dia akan membuat kalian semua tercengang di tempat. Benar Presiden Lu? Presiden Lu tidak tahu siapa suami Su Qianyue. Kenapa kau bertanya pada Presiden Lu? Kenapa kamu begitu cemas? Qianyue sudah memberitahuku. Dia akan segera datang. Aku tidak memberitahunya bahwa aku akan datang. Nanti kalau dia melihatku, dia pasti akan sangat terkejutkan. Tapi bagaimana jika dia mencari alasan nanti dan tidak datang? Aku di sini. Maafkan aku. Macet di jalan, jadi aku terlambat. Qianyue, kamu akhirnya datang. Siapa ini? Aku suami Qianyue. Suami. Ini suamiku. Semua orang bisa memanggilnya Xiao Sun. Sayang, apa yang kamu lakukan? Bukankah suamimu Presiden Lu? Presiden, kapan Anda menceraikan sekretaris Su? Halo semuanya, nama saya Jiang Sun. Saya bekerja di Departemen Bedah Rumah Sakit Kota. Sekretaris Su, suamimu tidak hanya tampan, tapi pekerjaannya juga sangat terhormat. Tepat sekali, tepat sekali. Aku tak sangka kalian sangat serasi. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Semuanya, mari kita berhenti mengobrol dulu. Mari kita segera duduk. Jangan membuat Presiden Lu menunggu terlalu lama. Sekretaris Su, semua orang menunggumu. Ayo duduklah. Sekretaris Su, kemarilah duduk di sampingku. Aku akan duduk di sini saja. Aku tidak mengulang perkataanku dua kali. Presiden Lu, aku kira kau tidak akan datang ke acara kumpul-kumpul ini. Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa tahu Sekretaris Su
membawa suamimu hari ini. Presiden Lu, sungguh lancang saya mengganggu Anda hari ini. Jiang. Jiang Sun, Anda bisa memanggil saya Dr. Jian. Karena kamu seorang dokter. Lalu, apakah Dr. Jiang sudah menyembuhkan penyakit tersembunyimu sendiri? Penyakit tersembunyi. Sekretaris Su berkata, Dr. Jiang memiliki penyakit tersembunyi. Dia tidak ingin membawa Dr. Jiang keluar untuk mempermalukan dirinya sendiri. Tapi Dr. Jiang memang datang hari ini. Aku cukup terkejut. Presiden Lu, Sekretaris Su, untuk hal seperti penyakit tersembunyi, kamu seharusnya tidak menghindari berobat. Presiden Lu. Dia tidak punya penyakit tersembunyi. Dia itu. Tapi kamu dulu bersumpah bahwa suamimu memiliki penyakit tersembunyi. Dr. Jiang tidak memiliki penyakit tersembunyi sekarang. Jadi kamu mengatakan, dia bukan suamimu. Apakah dia suamiku atau bukan? Kau paling tahu kan? Aku cukup jelas sebelumnya. Sekarang aku tidak begitu yakin. Presiden Lu, Anda benar-benar bercanda. Ini juga salahku. Aku tidak membawa permen pernikahan hari ini. Permen pernikahan. Sepertinya Lu Jiuqin adalah pria yang menikahi Qian Yue. Qian Yue membawaku ke pertemuan ini hari ini. Presiden Lu tidak keberatan dengan satu orang lagi kan? Bagaimana jika aku bilang aku keberatan? Ada apa ini? Mengapa aku merasa ada yang tidak beres? Apa urusanmu? Bukankah kau sahabat Sekretaris Su? Apakah kau tahu apa yang terjadi? Suami asli dan palsu bertemu. Memang ada yang tidak beres. Hati-hati sahabatku, aku tidak bisa membantumu lagi. Ini sudah lama sekali. Kenapa makanannya belum dihidangkan? Aku akan pergi mendesak mereka. Aku akan pergi bersamamu. Duduklah. Makanan sudah lama dipesa, tapi belum disajikan. Tak bisa membiarkan semua orang duduk di sini menunggu kan? Aku akan pergi bersamamu. Tidak apa-apa, aku bisa pergi sendiri. Kamu tidak perlu terburu-buru menyuruh mereka. Benar, kau tidak perlu pergi mendesak mereka. Aku akan pergi mendesak mereka. Aku mau ke toilet. Aku juga mau ke toilet. Ada apa ini semua? Sayang, bukankah suamimu Presiden Lu? Kenapa kamu membawa yang lain? Aku tidak tahu Presiden Lu akan datang. Jadi, aku meminta seniorku untuk bantu aku urus acara ini. Siapa sangka kalau Lu Jiuqin akan datang? Su Qian Yue, kau benar-benar wanita yang menikah dengan Jiu Qing. Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu tinggal. Lu Jiuqin, apakah dia pria yang akan kamu nikahi? Ya, aku pulang sama dia sebentar lagi. Aku akan menjelaskan. Tidak perlu, aku bisa mengurusnya. Kau pulang duluan. Baiklah, jika terjadi sesuatu, telepon saja aku. Kau sudah minum, berkendara pelan-pelan saat pulang. Presiden pelan-pelan. Bagaimana? Sekretaris Su Presiden terlalu banyak minum. Sayangnya aku juga sudah minum. Aku tidak bisa menyetir. Bagaimana kalau kau berbaik hati mengantarnya pulang? Ayo, tapi aku ada urusan lain. Kenapa kau minum sebanyak ini? Presiden Lu, kau sudah bangun. Kamu sangat berani hari ini. Aku bisa menjelaskan. Aku benar-benar tidak tahu kau akan datang. Itu sebabnya, aku meminta temanku untuk berpura-pura menjadi suamiku. Apakah kamu tahu kamu salah? Aku salah. Apakah kamu akan berani lagi lain kali? Tidak, aku tidak akan. Tunggu. Menunggu apa? Kau tidak bisa menciumku. Aku sedang mencium istriku. Apa yang salah dengan itu? Presiden Lu, apa kau sudah lupa? Kita akan bercerai. Sangat ingin bercerai. Apakah karena Jiang Sun?
Apa hubungannya ini dengan Jiang Sun? Apa? Kalian berdua tidak punya perasaan. Bukan, kami hanya teman. Pacar. Tidak hanya teman biasa. Kita sekarang. Dan akan tetap seperti itu di masa depan. Itu tidak akan berubah. Jangan bertemu dia lagi nanti. Presiden Lu, secara pribadi, kita hanya suami istri di atas kertas. Dan secara profesional, kita hanyalah sebuah hubungan atasan bawahan. Dengan siapa aku berteman? Kau kayaknya nggak punya hak kontrol kan? Apakah kamu pikir aku ingin mengendalikanmu? Tidakkah kamu tahu bahwa Jiang Sun punya motif tersembunyi padamu? Aku tidak melihat itu. Ketua angkatanku banyak membantuku. Justru kau di sisi lain. Jangan lihat orang dengan kacamata bias ya. Sukian Yue. Hanya pria yang benar-benar memahami pria. Hanya orang bodoh sepertimu. Tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan jika seniorku punya motif tersembunyi terhadapku. Jadi kenapa Presiden Lu melakukan ini? Hanya membuatku merasa bahwa kau sudah jatuh cinta padaku. Benar. Sukian Yue. Kamu benar-benar delusi. Sayang sekali. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Benarkah? Aku tidak tenang tentang dia. Itu karena aku khawatir dia akan mengetahui tentang pernikahan kita dan membuat masalah untukku. Hanya itu. Sukian Yue. The film was Aku punya translated seseorang yang kucintai. and Aku hanya narrated by menyukainya. M-Media. Presiden Lu selalu bilang kau punya seseorang yang kau cintai. Tapi di mana dia? Aku belum melihatnya. Orang ini. Kau tidak hanya mengarangnya kan? Gimana bisa susu cuma kamu karang begitu saja? Seseorang sepertiku. Apakah aku akan mengarang begitu saja? Orang yang tidak ada. Siapa tahu? Rumor mengatakan bahwa Presiden Lu menghindari wanita. Dan sampai hari ini, kau masih perawan. Mungkinkah kau malu? Dan sengaja mengarangnya? Kalau tidak, katakan padaku, bagaimana kalian berdua sebenarnya bertemu? Dia dan aku bertemu di panti asuhan. Panti asuhan. Apa nama panti asuhan itu? Panti asuhan harapan. Panti asuhan harapan kan? Mengapa aku menceritakan semua ini kepadamu? Kenapa aku merasa Lu Jiuqing yang membuat orang marah tanpa konsekuensi. Sedikit mirip dengan kakak Jiu yang lembut dan penuh perhati-hatian. Sudahlah, ada banyak panti asuhan. Bernama Panti Asuhan Harapan. Mungkin itu kebetulan. Kali ini, untuk memperluas bisnis. Promosi perusahaan. Aktivitas dengan merek-merek besar. Perlu memperluas visibilitasnya. Apakah kamu punya saran? Presiden Lu, karena kita akan melakukan promosi kesadaran merek, kenapa kita tidak mengadakan peragaan busana internasional? Ini tidak hanya akan membangun citra merek kita yang mewah, tapi juga memungkinkan kita undang influencer terkenal untuk promosi merek, sambil menyelam minum air. Bagaimana menurut kalian semua? Presiden Lu, merek-merek yang kita ajak kolaborasi kali ini, kebanyakan adalah merek-merek mapan, biaya iklan mereka rendah, dan harga tertekan. Peragaan busana memang pilihan yang bagus, tapi itu memakan waktu padat karya dan mahal. Itu tidak hemat biaya. Kalau begitu Sekretaris Su, menurutmu bagaimana kita harus memperluas visibilitas kita, beriklan di TV, atau melakukan promosi di pusat perbelanjaan? Apa kau mengerti? Tapi iklan juga butuh biaya. Promosi lapangan memakan waktu dan tenaga. Dan tidak cocok untuk dengan cepat membangun merek. Live commerce baru saja muncul sekarang. Dan sangat populer di kalangan masyarakat. Saya sarankan, kita menggunakan selebriti atau influencer untuk menjadi tamu di siaran langsung. Dengan cara ini, kita akan mendapatkan traffic, produk akan terjual, dan reputasi kita akan menyebar secara alami. Sukian Yu, kau sendiri yang bilang, industri live streaming baru saja muncul. Bagaimana kau bisa menjamin dampak promosinya? Aku sebenarnya pikir itu ide yang bagus. Mari kita rencanakan sesuai ide ini. Rapat selesai. Dia sudah berkali-kali mengambil pujian dariku. Jika ini terus berlanjut, posisi manajermu akan terancam. Manajer Song, kau sudah bekerja keras begitu lama. Kau nggak mau Presiden Lu anggapmu nggak berguna dan dibuangkan. Apa yang bisa kulakukan? Presiden Lu menyukai Sukian Yu. Percaya dia lebih cakap. Dia tidak memberiku kesempatan. Apa yang bisa kulakukan? Mampu. Kemampuan apa yang dimiliki Su Qian Yue? Dia jelas tahu Presiden Lu punya seseorang di hatinya, tapi dia pakai dalih bantu kekasih Presiden Lu untuk mendekatinya. Dia hanya mencoba menyesatkan Presiden Lu. Kalau begitu kepala bagian Hei, apa kau punya cara untuk membuat Presiden Lu melihat Sukian Yue dengan jelas dan memekatnya? Musuh kita adalah Su Qian Yue. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ya, aku tahu, tapi Kepala bagian Hei, aku jamin padamu, hatiku pasti di pihakmu. aku tahu hati manajer Song. Kalau begitu kepala bagian, metode apa yang kau punya untuk menyingkirkannya? Presiden Lu,
Karena dia menghargai Su Qianyue. Karena kemampuannya, kita akan buat Presiden Lu lihat jelas. Apakah Su Qianyue benar-benar memiliki kemampuan atau tidak? Presiden Lu sangat menghargai Sekretaris Su. Saran yang dia berikan terakhir kali sudah diadopsi. Benar sekali. Aku sering melihat mereka belakangan ini. Mereka pergi dan pulang kerja bersama. Mungkin Presiden Lu dan Sekretaris Su sudah lama bersama. Kepala bagian He putri terpandang keluarga He. Bagi Presiden Lu, gimana kalau dia kerja di perusahaan? Dia tetap nggak sebanding sama Sekretaris Su kan? Kalian berdua sangat santai. Manajer sang kepala bagian He. Kepala bagian He. Kami hanya bercanda. Siapa sih di kantor yang gak tahu Anda dan Presiden Lu sudah kenal lama dan terikat kuat melebihi emas? Benar sekali kepala bagian He. Sekretaris Su itu hanya seorang asisten. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Anda? Kita akan segera rapat. Kita perlu memilih pembawa acara untuk siaran langsung itu. Acara ini sangat penting. Kita pasti harus memilih yang andal, elegan dan cantik kepala bagian He. Baiklah, baiklah. Ayo kita ke ruang rapat. Kepala bagian He, tolong, jangan marah. Tidak ada yang perlu membuat marah. The film was Rapat akan segera translated dimulai. and Ingat apa yang baru narrated saja by kukatakan M Media. padamu. Jangan khawatir, aku ingat semuanya. Tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Itu mengakhiri semua konten untuk siaran langsung ini acara siaran. Bagus. Apakah pembawa acara sudah dipilih? Belum. Namun mempertimbangkan citranya dan semua kondisi lainnya, Sekretaris Su adalah kandidat yang paling cocok. Saya tidak punya pengalaman menjadi pembawa acara. Dalam hal temperamen, penampilan, sikap, dan pengalaman, saya pikir kepala bagian H lebih cocok. Sekretaris Su tidak perlu rendah hati. Aku sedang tidak enak badan belakangan ini, dan untuk menghindari merusak acara, kesempatan ini cocok buat Sekretaris Su. Aku percaya, orang lain juga berpikir begitu. Ya, Qianyue punya kemampuan ini. Sekretaris Su, bisakah kamu melakukannya? Aku percaya padamu. Kalau begitu saya akan coba. Su Qianyue, semakin tinggi kau memanjat, semakin keras kau akan jatuh. Jika kau merusak acara ini, tinggal menunggu dibuang oleh Jiu Qing. Pindahkan lukisan itu ke sana. Jangan lupakan cangkir-cangkirnya. Kakak Rongrong, acaranya akan segera dimulai. Cepat kirim gaunnya ke Sekretaris Su. Masih ada waktu. Terima kasih kepada semua yang hadir dan semua penonton daring kami atas kehadiran dalam acara ini. Saya pembawa acara hari ini, Su Qianyue. Presiden Lu, Bagaimana persiapan berjalan? semuanya sudah siap. Kita tinggal menunggu gaun yang dibawa Rongrong. Acara ini, merek yang berkolaborasi sangat serius menangani ini. Kami memperkirakan lebih dari 100.000 penonton. Menonton secara langsung. Tidak boleh ada kesalahan. Presiden Lu, semua segmen. Saya sudah melatihnya sendiri 3 kali. Mohon tenang saja. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Aku akan berada di sini sepanjang waktu. Gaunnya sudah datang. Mengapa sangat lambat? Hari ini libur, dan kami baru saja terjebak macet. Pakai yang ini baiklah. Ini? Kalau begitu Presiden Lu, saya akan pergi berganti pakaian dulu. Baiklah. Semuanya sudah siap. Selanjutnya, kita tunggu drama itu terungkap. Su Qianyue, Su Qianyue. Jangan sampai kau mengecewakanku. Presiden Lu. Halo Presiden Lu. Presiden Lu. Halo Presiden Lu. Presiden Lu. Kita bisa mulai. Ya, Presiden. Kita baru saja memulai siaran kurang dari 5 menit yang lalu. Jumlah penonton di ruang siaran langsung ini sudah melebihi 50.000. Topik trending juga sudah diatur. Promosi dan pemasaran untuk acara ini dilakukan dengan baik. Acara ini, selama kita menghindari insiden yang tidak terduga dan berakhir dengan sukses, akan menjadi sukses. Presiden, kabar datang dari sana bahwa ukuran gaun Sekretaris Su salah sudah ditangani. Tapi kita perlu menunggu sebentar. Dengan begitu banyak dari kita di sini, dan siaran langsung sudah dimulai, menunggu tidak pantas bukan? Presiden Lu, aku pikir Sekretaris Su mungkin karena dia merasa tidak bisa menangani situasi ini, dan takut untuk datang. Bagaimana kalau kita biarkan kepala bagian He naik saja? Aku sudah familiar dengan prosedurnya. Kalau tidak, aku bisa ganti Sekretaris Su jadi pembawa acara. Terima kasih atas kesabaran kalian semua. Mari kita sambut pembawa acara hari ini, Su Qianyue. Presiden,
Jumlah penonton di ruang siaran langsung sudah melebihi 100.000 dan masih terus meningkat. Memilih Sekretaris Su untuk menjadi pembawa acara. Sepertinya kita membuat pilihan yang tepat. Selamat datang semuanya, baik yang hadir langsung maupun daring. Di acara ini, saya adalah pembawa acara untuk acara ini. Jangan khawatir, pertunjukan bagus akan segera dimulai. Sekarang, saya akan memperkenalkan kepada semua orang merek dan produk dari acara ini. Apa yang kau atur? Aku memasukkan seekor tikus ke dalam. Jika seekor tikus muncul di ruang siaran langsung, konsekuensinya bisa dibayangkan. Terima kasih para penonton atas kedatangan di siaran langsung ini. Sekarang, saya ingin mengundang anggota staf kami untuk mempersembahkan kepada semua orang produk-produk untuk acara ini. Yang saya perkenalkan sekarang adalah parfum romantis Parisian Prancis, Eiffel Tower Perfume. Aromanya sangat menyenangkan. Baik Anda seorang pelajar atau seorang pekerja kantoran, sangat dicintai oleh teman-teman wanita kami. Jadi teman-teman yang tertarik, Anda bisa segera memesan dan membelinya. Presiden, produk yang kami jual sudah ludes terjual. Langsung ke pra penjualan. Ya, Adapun barang-barang kami yang tersedia, semuanya sudah terjual habis. Teman-teman yang tidak kebagian, tidak apa-apa, Anda bisa membeli melalui pre-order. Tapi semuanya yakinlah, dalam waktu setengah bulan, kami pasti akan mengirimkan barangnya. Nggak bisa nunggu, ayo bertindak. Terima kasih para penonton atas partisipasi dalam acara ini. Jadi acara kita hari ini berakhir di sini. Qian Yue. Kamu akan baik-baik saja. anggota keluarga berhenti di sini. Bagaimanapun caranya, selamatkan dia. Jangan khawatir. Para ahli sudah ada di sini. Bagaimana Presiden Lu? Kenapa dia tiba-tiba jatuh? Presiden sudah tahu. Itu adalah kesalahan seorang staf yang menyebabkan genangan air di tengah panggung. Kenapa tidak diperiksa sebelumnya? Ini salahku. Sudah diperiksa sebelumnya. Tapi, aku tidak tahu mengapa itu tidak dibersihkan tepat waktu. Masalah dengan produk ini, mungkinkah berhubungan dengan kecelakaan ini? Produknya bermasalah. Ada apa ini? Diletakkan di atas panggung sebelumnya. Kotak itu penuh dengan tikus untuk menghindari diketahui oleh warganet dan merusak acara ini. Jadi Qian Yue tidak membuat keributan. Dia menyuruhku mengganti produknya. Semua produk itu baru didapat. Bagaimana bisa ada masalah? Kami juga sudah memeriksa sebelumnya. Tidak ada masalah. Jadi aku berpikir, orang yang ingin merusak acara ini dan orang yang mencelakai Qian Yue, mungkinkah mereka orang yang sama? Tapi sekretaris Su baik dan murah hati. Siapa yang ingin dia mati? Aku tidak tahu siapa yang begitu jahat. Segera selidiki. Ya, Dokter, bagaimana keadaannya? siapa dari kalian keluarga pasien? Ini aku. Ini aku. Aku adalah sahabat terbaik pasien. Aku adalah bosnya. Operasi perlu tanda tangan keluarga. Panggil anggota keluarganya. Aku. Bukankah kau bosnya? Dia adalah suami sahabatku dan juga bosnya. Cepat tanda tangani untuk operasi. Tolong tanda tangan. Tolong. Jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Presiden Lu jangan terlalu khawatir. Dia pasti akan baik-baik saja. Bagaimana kamu tahu? Su Qian Yue dan aku sudah menikah. Jangan salah paham. Qian Yue tidak memberitahuku. Itu terakhir kali saat kamu di perusahaan. Saat mengobrol, aku tidak sengaja mendengarnya. Tapi jangan khawatir. Selain aku, tidak ada yang tahu tentang hubungan kalian. Tidak masalah jika mereka tahu. Dokter, bagaimana keadaannya? Operasinya berhasil.
Pasien baik-baik saja sekarang. Tidak apa-apa, itu sudah baik. Syukurlah kamu baik-baik saja. Ayo pergi. Bagaimana kepala bagian Hei? Ada berita. Dia sangat beruntung bisa selamat. Dia beruntung kali ini. Kepala bagian Hei. Aku hanya ingin Sukian Yui dipermalukan. Kehilangan muka sepenuhnya. Gimana kau bisa sepihak biarkan seseorang menyebabkan kecelakaan sebesar ini? Kau meragukanku. Nyawa dipertaruhkan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dan itu diselidiki, apa yang menantiku adalah hukuman penjara. Apa yang kau takutkan? Bukankah kau sudah menutupi jejakmu dengan baik? Siapa yang bisa menyelidikinya? The film Bagaimana was jika sesuatu translated benar-benar and terjadi, narrated by seluruh M. hidupku Media. akan hancur. Aku juga tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kau berani mengancamku? Aku tidak akan berani. Hanya saja aku tidak penting. Begitu satu nyawa hilang, hidupku akan hancur sepenuhnya. Tapi bukankah orang itu sudah diselamatkan? Kenapa kau khawatir? Jiu Qing akan menyelidiki. Bukankah itu sudah jelas? Sikap Presiden Lu terhadap Sukian Yue, tingkat kepentingan yang dia berikan padanya. Jika dia menyelidiki masalah kita, semuanya pasti akan terungkap. Baiklah, hari ini aku di sini untuk menyelesaikan masalah ini. Uang di sini cukup untuk sisa hidupmu, untuk hidup nyaman. Ambillah dan pergilah ke luar negeri untuk bersembunyi sebentar. Tunggu sampai tak ada yang selidiki masalah ini, lalu kau bisa kembali. Bagus-bagus. Kamu sudah bangun. Apa kamu merasa tidak nyaman? Saya baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Dokter bilang, lukanya tidak serius. Selama kamu istirahat dengan baik dan pulih, kamu akan bisa sembuh. Saya ingat, ketika saya jatuh, siaran langsungnya belum mati. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini sebagai pasien. Sekarang, kamu cuma perlu istirahat yang baik untukku. Itu saja. Presiden, penyelidikan sudah jelas. Qian Yue, kamu akhirnya sadar. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku. Saya membuat kalian semua khawatir. Asisten Tang, Anda baru saja mengatakan penyelidikan. Penyelidikan tentang apa? Tidak apa-apa. Lanjutkan. Ya, kami menemukan bahwa kecelakaan ini disengaja, dan orang ini adalah seseorang yang kita semua kenal. Apakah kita semua saling kenal? Siapa? Song Xing. Ternyata manajer Song. Tanpa alasan. Kenapa dia akan menyakiti saya? Mungkinkah ada kesalahan? Bawa dia padaku. Presiden. Itu, setelah kecelakaan terjadi, Song Xing memanfaatkan kita semua yang berada di rumah sakit dan sudah melarikan diri. Keberadaannya tidak diketahui. Dia benar-benar kabur. Kalau begitu dia sengaja berniat untuk mencelakai Qian Yu kita. Apa kamu tahu? Kenapa Song Xing menyakitimu? Saya tidak tahu. Biasanya, saya jarang berbicara dengannya. Manajer Song ini biasanya menjilat Hesin. Dan sekarang dia meremehkan Qian Yu kita. Menurutmu masalah ini mungkin berhubungan dengan Hesin? Tidak mungkin. Mengapa kepala bagian Hei ingin melawan Sekretaris Su? Apa kamu bodoh? Hesin menyukai Presiden Lu kita terhadap Qian Yu kita. Dia tidak tahan melihatnya. Bukan hidung, siapa tahu. Akankah ada yang tahu pernikahan Presiden Lu dengan Qian Yue dan sengaja mencelakai Qian Yue? Pernikahan saya dengan Presiden Lu. Selain kami beberapa orang ini, tidak ada orang lain yang tahu. Jangan menuduh orang yang salah. Tang Tian, Ya, pergi selidiki. Jangan sampai musuh curiga. ya, benar Presiden. Itu, Anda dibutuhkan untuk rapat. Kamu harus istirahat dengan baik. Serahkan masalah lain padaku. Kamu harus istirahat yang baik. Bagaimana? Apakah hatimu berdebar? Apa yang kau bicarakan? Biar ku beritahu, saat kamu tidak sadarkan diri, Presiden Lu selalu menjagamu selama ini. Dia tidak pernah mendelegasikannya kepada orang lain. Dia sudah merawatku. Presiden Lu sangat peduli padamu. Dia tidak hanya segera pergi menyelidiki penyebab kecelakaan itu, dan terlebih lagi, merawatmu tanpa henti. Bertemu pria yang begitu dapat diandalkan. Kamu tidak boleh melewatkannya. Jangan bicara lagi. Saya mengantuk, saya mau tidur. Sangat malu. Baiklah, kamu istirahat dulu. Itu, Presiden Lu. Saya akan menanganinya. Kenapa Sekretaris Su tidak sopan begini padaku sebelumnya? Kalau begitu kau makan juga. Kamu makan. Aku sudah makan. Makan pelan-pelan. Meskipun lukamu sudah mengering,
Kamu masih perlu dirawat di rumah sakit. Untuk beberapa waktu, istirahat saja dengan baik. Ngomong-ngomong, tentang cedera saya, Jangan khawatir. Kakek dan yang lainnya tidak tahu. itu bagus. Agar mereka tidak khawatir. Kali ini adalah kelalaianku yang menyebabkan kamu terluka. Dalangnya, aku akan menangkap mereka membalas dendam. Saya tahu. Kau pasti mengalami masa sulit belakangan ini. The film was translated Setelah selesai bekerja, and kau masih narrated harus by mengurus M rumah Media. sakit. Bolak-balik. Sebenarnya kamu tidak perlu repot-repot. Kamu bisa menyewa perawat saja. Kamu sudah menikah denganku. Kalau aku tak jaga kamu, siapa yang jaga? Presiden Lu. Buburnya cukup manis. Apa kamu mau mencobanya? Sekretaris Su. Apa kamu menggodaku? Baru sadar sekarang. Presiden. Aku datang ke tempat yang salah. Hentikan. Ada apa? Aku punya sesuatu. Tidak ada orang luar di sini. Bicaralah. Ya. Ada berita tentang Nona Susu. Itu. Kamu harus istirahat dengan baik. Aku akan pergi ke perusahaan. Oh tidak. Aku rasa aku benar-benar jatuh cinta pada Presiden Lu. Oh tidak. Sukian Yue, bersikaplah masuk akal. Presiden Lu sudah punya orang yang dia cintai. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan dirimu jatuh semakin dalam. Halo ayah. Bolehkah saya bertanya, apakah ini Putri Sutin? Sukian Yue. Kamu siapa? Kenapa kamu memegang ponsel ayahku? Qian Yue. Tidak apa-apa. Sudah beberapa waktu ini, aku tidak bisa menghubungimu. Aku kira ponselku rusak. Jadi aku datang untuk memperbaikinya. Ada apa denganmu? Menantumu bilang kamu lagi dinas. Kenapa kamu tak jawab telepon saat dinas? Ayah itu. Ponselku rusak. Aku baru saja membeli yang baru. Ada berita tentang susu. Kami menyelidiki dan menemukan bahwa orang tua angkat yang mengadopsi Nona Susu saat itu, ayah angkatnya, bernama Sutin. Nama ini. Kedengarannya sangat familiar. Aku hampir selesai memeriksa semua informasi. Ngomong-ngomong Presiden, Nona Susu yang Anda cari ini, aku dengar dia mungkin sudah menikah. Apa yang kamu katakan? Menikah. Begitulah berita itu datang. Karena Nona Susu, keluarganya selalu berpindah-pindah, tapi dia bisa segera ditemukan. Tidak perlu mencari lagi. Karena dia sudah menikah. Mencarinya lagi hanya akan mengganggu hidupnya. Lagi pula, kurasa aku sudah jatuh cinta pada istriku. Baiklah. Jadi apakah Anda masih akan bercerai? Apa itu sesuatu yang harus kamu tanyakan? Hanya ingin tahu. Penasaran. Itu ayah. Aku nggak akan ngomong sama kamu, sekarang baiklah. Ketika aku kembali dari perjalanan bisnisku, aku akan datang menemuimu. Menutup telepon sekarang. Akhirnya berhasil menipu mereka. Susu. Direktur, Tidak. Berbaring saja, berbaringlah. Kau ini. Kau menderita luka yang begitu serius. Kau berani sembunyikan dari keluargamu? Apakah masih sakit? Direktur, kapan kamu kembali? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku pasti akan menjemputmu. Aku baru kembali 2 hari yang lalu. Kau terluka. Bagaimana bisa kau menjemputku? Tahu. Kalau aku tak ambil obat di rumah sakit, dan kebetulan lewat, serta melihat rekam medismu, aku tidak akan tahu bahwa kau anakku mengalami insiden sebesar ini. Direktur, di mana kamu merasa tidak enak badan? Bukan apa-apa, hanya flu ringan. Jangan menalihkan pembicaraan. Aku sudah baik-baik saja. Aku cuma pikir kasih tahu keluarga. Cuma buat mereka khawatir tanpa sebab. Tahu. Kau masih persis sama seperti saat kau kecil. Masih saja keras kepala. Direktur, Film was translated kalau begitu tentang and lukaku, narrated tolong by jangan M beritahu kakek Media. baiklah.
Aku akan segera keluar dari rumah sakit. Tolong, Kamu terlalu bijaksana sampai bikin hatiku sakit. Baiklah, aku berjanji padamu. terima kasih Direktur. Kalau begitu istirahatlah yang baik. Aku pergi sekarang ya. Direktur, Jiang Sun, Anda datang menemui Qian Yue. Kenapa Anda tak beritahu saya tadi, agar aku bisa menjamu Anda dengan layak? dasar anak ini. Kenapa kamu begitu sopan? Aku sudah terlalu banyak berbaring sampai anggota tubuhku atrofi. Ayo turun dan bergeraklah. Direktur dan ketua angkatan saling mengenal. Dulu terima kasih Direktur, karena sudah menampung yatim piatu sepertiku, dan sudah ketemu orang tua angkatku sekarang. Sudah berapa kali kamu berterima kasih padaku? Mulai sekarang, jangan sebut-sebut lagi. Direktur seperti orang tua keduaku. 20 tahun, tanpa Anda, tidak akan ada diriku hari ini. Berterima kasih berkali-kali adalah hal yang pantas. Ketua angkatan. Dia juga pernah di panti asuhan sebelumnya, dan diadopsi 20 tahun yang lalu. Mungkinkah dia adalah kakak Jiu? Kamu urus urusanmu dulu. Aku pergi. Hati-hati. Kakak Jiu? Apakah itu kamu? Ada apa Kakak Jiu? Di mana Direktur? Direktur sudah pergi. Hati-hati, jangan sampai lukamu tertarik. Ini, ketua angkatan. Apakah kamu pernah sebelum Direktur, berada di panti asuhan harapan? Ya, kemudian aku diadopsi oleh orang tua angkatku. Kalau begitu, apakah kamu masih mengingatku? Aku Susu. Susu. Setelah aku diadopsi, aku menderita sakit parah. Hal-hal dari sebelumnya, aku nggak ingat jelas. Tidak bisa mengingat dengan jelas. Tidak apa-apa asalkan aku mengingatnya. Sebelum kamu diadopsi, kita sudah saling mengenal. Dulu, kamu memanggilku Susu, dan aku memanggilmu kakak Jiu. Benarkah begitu? Aku masih ingin memanggilmu Qian Yue. Kamu seharusnya tetap memanggilku Xiao Sun. Kakak Jiu terdengar terlalu asing. Baiklah, Apakah Song Xing sudah ditemukan? Dia sudah terlacak. Kami akan segera menangkapnya. Jangan biarkan dia kabur. Ya. Presiden. Masih ada rapat sore ini. Bukankah kamu sudah menangani banyak hal dengan cukup baik selama ini? Lanjutkan saja. Bukan. Presiden. Qian Yue. Ini pertama kalinya kamu begitu dekat denganku. seandainya aku tahu lebih awal bahwa kamu adalah kakak Jiu, aku pasti sudah lama menempel padamu. Qian Yue. Kamu. Kapan kamu akan bercerai? Aku, Qian Yue. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku menyukaimu. ketua angkatan. Aku belum bercerai. Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu bercerai ketika saatnya tiba. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Dia tidak akan The memberimu film was kesempatan ini. translated and narrated by M Media. Presiden Lu, Dokter Jiang menyukai istri orang lain. Jika berita ini tersebar, reputasinya akan hancur. Presiden Lu. Bukankah Anda akan menceraikan Qian Yue? Kami tidak akan bercerai. Sejauh yang saya tahu, Presiden Lu punya kekasih bukan? Mendua. Apakah ini integritas Presiden Lu? Kekasihku hanyalah istriku. Presiden Lu. Kalau begitu kekasihmu, Aku tidak mencari lagi. Aku baru sekarang memahami hatiku. Mulai sekarang, mari kita hidup bahagia bersama. kamu. Apa kamu serius? Presiden Lu. Kecepatan perubahan perasaan Anda cukup cepat. Qian Yue. Sejauh yang saya tahu, Lu Jiuqin telah mencari kekasihnya selama 20 tahun. Apakah kamu benar-benar percaya dia akan begitu saja menyerah pada kekasihnya? Meski dia benar-benar cinta orang lain, itu tunjukkan dia nggak bisa diandalkan. Tidak peduli seberapa fasih Dokter Jiang.
Kamu juga jatuh cinta pada istri orang lain. Bisakah kalian berdua berhenti berdebat? Aku menyukai Qian Yue. Itu sebelum kalian berdua menikah. Terlebih lagi, dia dan aku sudah bertemu di panti asuhan. Ngomong-ngomong, ini bisa dianggap pacar masa kecil. Kekasih masa kecil. Ketua angkatan dan aku, saat kami di panti asuhan, sudah saling mengenal. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu sangat menghargai ini. Presiden Lu, kamu sudah mencari kekasihmu. Dan aku juga merindukan kakak Jiuku yang bersamaku sejak kecil di panti asuhan. Dan kemudian terpisah. Kamu seharusnya bisa memahami perasaanku. Jadi, ketika kalian berdua berdebat, sulit bagiku memilih kalian. Tolong berhenti berdebat baiklah. Kamu menyukainya. Jadi, Presiden Lu, apakah Anda sangat keberatan? Tapi kamu juga sudah mikirin pacarmu kan? Sejak lama. Itu berbeda. Apa bedanya? Kamu menyerahkan kekasihmu. Apakah kamu mengatakan, kamu juga menuntut Qian Yue untuk menyerah? Ini antara Qian Yue dan aku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku dan Qian Yue terikat kuat. Bagaimana itu tidak ada hubungannya denganku? Jangan khawatir. Aku di sini. Tidak ada yang bisa memaksamu. Kamu dan Qian Yue sudah saling kenal sejak lama. Jadi kenapa? Kami sudah menikah. Pernikahan tanpa cinta bisa hancur dengan mudah. Qian Yue, apakah kamu benar-benar percaya dia bisa menyerah pada orang yang disukainya selama 20 tahun? Jangan tertipu olehnya. Bagaimana jika dia adalah cucu menantuku? Adalah orang yang mencari cucuku. Kekasihnya. Kakek, Dasar anak ini. Kamu terluka. Dan kamu bahkan tidak memberitahu keluargamu. Kakek. Apa kakek? Dasar bocah. Hal sebesar ini terjadi. Tapi kamu masih sembunyiin itu dariku. Bukankah aku hanya takut kamu akan khawatir? Kakek. Apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang kukatakan? Kubilang kau buta. Tidak bisakah kau melihatnya? Istrimu adalah orang yang kau cari, Susu. Susu. Mungkinkah kamu adalah kakak Jiu? Kamu Susu. Itu tidak benar. Bukankah kakak Jiu adalah senior? Bukan? Jiang Sun, meskipun dia juga diadopsi dari panti asuhan, dia bukan kakak Jiumu. Jiu King, Qian Yue adalah susu yang kamu cari. Lihat. Ini adalah foto kalian berdua. Saat kalian masih kecil. Gadis di foto ini. Itu aku tidak diragukan lagi. Jadi, kamu adalah kakak Jiu. Jadi orang yang kucari. Sudah kunikahi dan kubawa The pulang. film was translated and narrated by M Media. Mereka semua sudah pergi. Menghemat tenagaku untuk mengusir mereka. Presiden. Permisi. Asisten Tang, jangan pergi, jangan pergi. Ada apa? Sebaiknya kau punya sesuatu yang penting. Aku sudah menangkap Song Xing. Di mana dia? Dia sudah dikirim ke Biro Keamanan Publik untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Song Xing ini sudah mengaku bahwa orang yang ingin mencelakai Sekretaris Su adalah He Xin. Jadi benar-benar dia. Tapi aku tidak banyak berinteraksi dengannya. Dia dulu menyukaiku. Untuk mengejarku, dia bisa menggunakan segala cara. Tapi pernikahan rahasia kami. Aku benar-benar menyembunyikannya. Bagaimana dia bisa tahu? Saat aku memakai cincin itu sebelumnya, dia mungkin menyadarinya. Dan pada pertemuan departemen terakhir, dia mungkin juga mengetahuinya. Dia juga melihat cincinku. Tapi meskipun dia menyukaimu, dia seharusnya tidak cemburu sampai melukai seseorang. Kalau begitu benar, He Xin ini wanita muda manja dari keluarga kaya. Dia memiliki temperamen buruk. Dia pasti tidak bisa menerima bahwa presiden direbut olehmu dalam sesaat impuls. Dia melakukan sesuatu yang bodoh. Siapapun yang berani menyakiti orang-orangku harus membayar harganya. Saksi-saksi manusia sudah dikumpulkan. Apakah bukti-bukti material sudah siap? Hampir. Apa yang kamu rencanakan? Kita sudah menikah diam-diam begitu lama.
Sudah waktunya mengumumkan identitasmu. Anda sibuk. Halo Kepala Bagian Hei. Kepala Bagian Hei. Insiden lift yang kecelakaan kemarin. Aku dengar kau tidak hanya membalikan berita negatif saat itu, tapi juga visibilitas merek kita meningkat pesat. Baru saja Presiden Lu mengatakan di obrolan grup, dia bakal umumkan hal besar. Apa kau tahu apa itu? Kau akan segera tahu. Kurasa, Presiden Lu sangat marah sebelumnya, karena Su Qian Yue mengacaukan acara. Tapi berkat Kepala Bagian Hei, kali ini, mungkin hanya untuk memuji Kepala Bagian Hei. Ya. Wanita jahat yang melukai orang lain. Apakah dia pantas dipuji? Su Qian Yue, kau mengacaukan acara, hampir bikin perusahaan kehilangan mitra. Beraninya kau masih datang ke perusahaan. Hasin, mengapa sesuatu terjadi padaku? Bukankah seharusnya kau yang ditanya? Apa maksudmu? Sepertinya, apa yang kukatakan belum cukup jelas. Kau mengganggu acara langsung itu. Tapi tak disangka, kau tidak hanya tidak menyakitiku. Kau malah menunjukkan warna aslimu. Omong kosong. Beraninya kau menyentuhku. Penjaga, tangkap dia. Mari kita lihat siapa yang berani. Aku manajermu. Dan juga putri sulung keluarga He. Dan teman Jiu Qing. Apa kau berani tidak mematuhiku? Hasin, ini adalah grup lo. Bukan grup milikmu. Tidak ada orang bodoh di sini. Kami tidak akan dijadikan pionmu. Halo Presiden Lu. Apakah semua orang sudah di sini? Semua orang sudah di sini. Hari ini, aku ingin memperkenalkan wanita terpenting dalam hidupku kepada semua orang. Jadi bagaimana jika kau menikah dengan Jiu Qing? Orang paling berprestasi yang akan dipuji hanyalah aku. Nasibmu adalah untuk diusir oleh Lu Jiu Qing, tersapu keluar pintu. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Aku sudah menikah. Istriku adalah Su Qian Yue. Presiden Lu, kau sudah menikah. Istri presiden. Dan itu sekretaris Su. Kapan ini terjadi? Sebelum Presiden Lu tiba. Kami sudah menikah. Masih memanggil Presiden Lu. Suami. Presiden Lu, masalah penting yang mau kamu bilang. Bukankah itu untuk memujiku? Kau pembunuh yang menyakiti orang lain, dan kau ingin dipuji. Penjaga. Apa yang kau lakukan? Jiu Qing, apakah Qian Yue mengatakan sesuatu padamu? Apakah dia membuatmu salah paham padaku? Bawa mereka ke sini. Presiden Lu. Itu dia. Hasinlah yang selama acara langsung mengutak-atiknya. Dan dengan demikian mencelakai Nona Su. Song Xing, kau bicara omong kosong. Apalagi yang ingin Anda perdebatkan? Aku sudah mengakui semuanya. Aku sudah menyerahkan semua bukti. Baik Anda mengakuinya atau tidak. Kalian semua akan menghadapi sanksi hukum. Presiden Lu, aku tidak bermaksud. Aku hanya ingin dengan Su Qian Yue. Bercanda, gak sangka kecelakaan sebesar ini terjadi. Aku. Kau harus membayar harga atas kesalahanmu. Bawa mereka pergi. Sekretaris Su, penanganan seperti ini. Apakah kau puas? Puas. Aku lapar. Aku ingin masakanmu. Ayo pulang. Kau tetap di sini.